Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Jado. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi review jurnal dengan judul presentasi komunikasi keluarga pada sekolah ibu. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Tentunya kita akan membahas pola komunikasi keluarga. Dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana komunikasi keluarga itu diterapkan dan diilmukan pada sekolah ibu yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Bogor. Nah, mari sebelumnya kita melihat dulu penelitian ini yang akan saya review itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Firdanianti Pramono dengan judul Jurnal Analisis Pola Komunikasi Keluarga dan Manfaat dari Sekolah Ibu untuk Membangun Sebuah Keluarga Harmonis dengan 1-14 halaman dan merupakan volume ke-50 yang diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengulik tentang latar belakang masalah penelitian ini. Jadi, permasalahannya apa sih di penelitian ini? Nah, di penelitian ini diungkapkan bahwa kasus perceraian yang meningkat. Di Indonesia sendiri, kasus perceraian mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017, kasus perceraian mencapai 374.516 kasus. Cukup fantastis, angka yang cukup, bukan hanya cukup, tapi angka yang benar-benar besar ya teman-teman. Jawa Barat menduduki nomor 2 setelah Jawa Timur dengan 79.047 kasus pada tahun 2017. Ini merupakan angka yang dapat dikatakan fantastis karena dia berada di nomor 2 setelah Jawa Timur nomor 1 dan Jawa Tengah di nomor 3. Nah, kebanyakan dari kasus perceraian ini diajukan oleh perempuan daripada laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak perempuan yang memilih untuk menceraikan suami mereka. Nah, tapi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yang dilakukan oleh perempuan kepada pasangannya, kepada partnernya laki-laki ini tuh kira-kira apa aja sih faktor-faktornya? Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi tingginya kasus perceraian, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kendala komunikasi, dan perselingkuhan. Sebenarnya tidak hanya itu ya teman-teman. Kebanyakan perempuan ini memilih untuk bercerai itu juga karena ada tuntutan. Di sisi lain juga karena ada kebutuhan yang tidak dicukupi. Atau mungkin bisa jadi karena adanya pengaruh dari sosial media. Nah, selanjutnya dari berbagai macam sebab ini ada kendala yang disinyalir menjadi kendala utama oleh peneliti, yaitu komunikasi dalam keluarga menjadi salah satu faktor utama. Nah, di sini peneliti atau penulis mengungkapkan bahwa kendala utama atau faktor yang dapat menjadi tidak bukan dasar tapi menjadi faktor utama atau faktor yang berpengaruh besar lah dalam permasalahan perceraian ini tuh adalah komunikasi dalam keluarga yang mungkin kurang efektif atau tidak ada sama sekali. Nah, di sini terdapat solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor. Nah, pada Juli 2018, pemerintah Kota Bogor membuat program sekolah ibu. Di mana tujuan dari program ini itu untuk meningkatkan pengetahuan ibu sebagai pendidik utama serta ketahanan dalam keluarga. Di sini jelas tujuan dari seorang ibu adalah sebagai edukator, sebagai seorang guru dalam keluarga. Ya, jadi diharapkan untuk anak-anak itu juga belajar pertama kali itu kan dalam lingkup keluarga. Nah, ibu di sini hadir sebagai fasilitator kepada anak-anak untuk menjadi pendidik, untuk mampu mengajarkan bagaimana caranya mempertahankan keluarga yang utuh, bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus keluarga, bagaimana mempertahankan pernikahan, bagaimana mempertahankan keluarga, seperti itu. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat ketahanan dalam keluarga. Jadi ibu menjadi tonggak utama untuk resiliensi pada keluarga. Jadi ketahanan keluarga ini bisa bertahan atau tidak, diharapkan ibu-ibu ini menjadi ujung tombaknya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bogor dalam program sekolah ibu.
Selanjutnya, peserta dalam kegiatan ini adalah ibu berusia maksimal 45 tahun yang memiliki anak usia 0 sampai 12 tahun. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua kriteria, yaitu pertama, seorang ibu di bawah usia 45 tahun dan juga seorang anak yang masih berada di usia balita hingga remaja awal. Nah, program ini telah diadakan di 68 kelurahan, 2 kali seminggu selama 20 sesi. Nah, 2 kali seminggu selama 20 sesi ini diadakan di Balai Kota Bogor. Nah, dan meluluskan 8.000 peserta hingga tahun ketiga pelaksanaannya. Nah, terdapat teori-teori ini dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 yang saya temukan. Nah, teori yang dituliskan yang pertama itu teori dari Gunarsa 2004. Keluarga harmonis adalah keluarga yang menekankan cinta, saling pengertian, komunikasi baik dan kerjasama antar anggota keluarga. Metia 2017, keluarga yang harmonis sebagai bentuk dari harmonisasi antar anggota keluarga untuk saling menghargai, menerima, memahami, dan mencinta, sehingga setiap anggota keluarga mengalami kesejahteraan fisik dan spiritual. Nah, selanjutnya Corner dan Fitzpatrick 2004 mengklasifikasikan keluarga dari perspektif struktural, fungsional, psikososial, dan transaksional. Nah, dari ketiga teori ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa keluarga ini itu menjadi dasar dari segala bentuk entah itu struktur, fungsional, dan psikososial yang menurut Corner dan Fitzpatrick ini dan juga transaksional. Jadi segala hal itu terjadi dalam keluarga. Selanjutnya menurut Gunarsa dan Metia ini kurang lebih sama ya teman-teman, di mana keluarga ini tuh menekankan cinta, pemahaman, saling memahami, pengertian, dan kerjasama. Diharapkan adanya kekompakan sehingga membentuk harmonisasi yang membuat keluarga ini mengalami sebuah kesejahteraan baik secara fisik maupun mental kepada setiap anggotanya. Nah, itu menurut Gunarsa Metia. Selanjutnya, terdapat teori komunikasi oleh West dan Turner 2011, di mana mereka mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial menggunakan simbol untuk menciptakan makna dengan penekanan pada menghindari kesalahan komunikasi. Nah, di sini jelas teman-teman bahwa komunikasi ini memiliki tujuan utamanya adalah untuk menghindari kesalahan komunikasi. Entah itu dilakukan menggunakan simbol-simbol atau suatu bentuk guratan, garis, atau gestur, apapun itu, yang tujuannya itu untuk menciptakan makna, untuk menciptakan bahasa, untuk menciptakan pemahaman. Nah, tujuannya kembali lagi untuk menghindari kesalahan komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi, supaya apa yang disampaikan oleh komunikator itu diterima baik oleh semua audiensnya. Jadi tidak ada kesalahan komunikasi, sama seperti saya saat ini menjelaskan kepada teman-teman menggunakan gestur tubuh, menggunakan intonasi yang tepat, yang jelas, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Itu adalah upaya saya untuk menghindari kesalahan dalam komunikasi, untuk menghindari miskomunikasi. Nah, selanjutnya Soca 2009 menjelaskan komunikasi keluarga meningkatkan kasih sayang, kreativitas, dan potensi keluarga. Nah, oke, kita langsung ke selanjutnya teman-teman. Nah, terdapat metode penelitian yang digunakan. Nah, metodologi apa aja sih yang ada dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner kepada 84 responden di sesi ke-16 pada 13 September 2018. Setelah diproses deskriptif dan diuji one way ANOVA menggunakan SPSS, didapatkan 78 responden yang memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya pada metode kualitatif, data kualitatif didapatkan dari tulisan 30 peserta di Kelurahan Ciluar yang dianalisis untuk mengungkap manfaat dari program. Selanjutnya, ada pun teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis data. Data kuantitatif dianalisis deskriptif untuk indeks komunikasi tentang 33,33 sampai 98,33 dengan rata-rata 77,74 dan dikategorikan rendah, sedang, tinggi, serta diuji ANOVA untuk perbedaan antar wilayah. Data kualitatif dianalisis tematik dari tugas peserta terkait komunikasi suami istri, ibu anak, dan ibu remaja.
tingkat pendidikan ibu dan jumlah anak dihubungkan sebagai faktor pengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini peneliti atau penulis berusaha menekankan bahwa tingkat pendidikan ibu dan juga jumlah anak ini menjadi faktor utama yang dapat kemungkinan besar mempengaruhi bagaimana komunikasi keluarga itu hadir dan efektif dilakukan. Selanjutnya, apa aja sih hasil penelitiannya? Nah, di sini sudah terdapat ada 6 poin ya. Apa aja hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis? Yang pertama, mayoritas responden 84,62% setuju bahwa kebersamaan keluarga adalah segalanya. Nomor 2, hampir dari seluruh responden puas dengan cara keluarga menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga, kebanyakan responden 74,36% setuju bahwa anak mereka pendengar yang baik. Nah, dari ketiga poin ini kita dapat menyimpulkan bahwa ekspektasi dari para ibu-ibu yang mengikuti sekolah ibu ini, mereka memiliki ekspektasi yang positif terhadap keluarga mereka. Apabila terjadi ekspektasi positif, berarti mereka memiliki upaya atau keinginan untuk mensejahterakan setiap anggota keluarganya. Terbukti di sini bahwa mayoritas responden setuju bahwa kebersamaan keluarga adalah segalanya. Di sisi lain, responden puas dengan cara keluarga menyelesaikan masalah bersama. Jadi telah diupayakan untuk mensejahterakan dengan cara apa yang ada di sekolah ibu ini, ilmu-ilmunya itu diterapkan, digunakan, dilakukan. Jadi sudah ada upaya, tidak hanya serta-merta keinginan saja, hanya sekedar ikut, tapi sudah diupayakan. Dan kebanyakan responden setuju bahwa anak mereka pendengar yang baik. Nah, ini berarti memiliki persepsi dari ibu-ibu ini untuk anak-anak mereka sudah positif dan dibalas juga positif oleh anak-anak mereka. Nah, selanjutnya, daerah Ciparigi merupakan daerah dengan persentase komunikasi keluarga tertinggi dengan skor 60,71% dibandingkan dengan Ciluar dan Kedung Halang. Selanjutnya nomor 5, tingkat edukasi seorang ibu menjadi faktor utama yang menjadikan ibu-ibu di Ciparigi memiliki kemampuan komunikasi keluarga yang lebih baik daripada kedua daerah lain. Di sisi lain, jumlah anak yang dimiliki juga menjadi faktor tambahan dari tinggi rendahnya komunikasi keluarga. Selanjutnya yang poin ke-6, dari program sekolah ibu, para peserta mengaku merasakan adanya peningkatan dalam kesabaran, kemampuan komunikasi, pengasuhan anak, dan hubungan keluarga melalui modul seperti komunikasi efektif suami istri. Nah teman-teman, dari dua poin ini yang 5 dan 6, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat edukasi atau tingkat tingkat level edukasi seperti jenjang sekolah, jenjang edukasi lah, itu mempengaruhi. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara ibu-ibu yang mungkin hanya tamatan SD atau tamatan SMA atau tidak lanjut sekolah wajib atau mungkin diploma 1, diploma 2 dan sebagainya. Itu terdapat perbedaan di mana ini tuh menjadi faktor utama yang menjadikan ibu-ibu di Ciparigi ini memiliki kemampuan komunikasi keluarga yang lebih baik, karena secara fakta bahwa ibu-ibu di Ciparigi ini mereka memiliki tingkat edukasi yang lebih tinggi daripada dua daerah lain. Sehingga membuat ibu-ibu di Ciparigi ini secara skor lebih unggul, secara komunikasi keluarga lebih baik daripada dua daerah lainnya. Di sisi lain, jumlah anak yang dimiliki juga menjadi faktor tambahan dari tinggi rendahnya komunikasi keluarga. Nah, ibu-ibu di Ciparigi ini punya anak yang dapat dijumlahkan itu lebih sedikit daripada kedua daerah lainnya. Dengan skor selisih tidak terlalu jauh, hanya saja ini menjadi faktor tambahan di mana banyaknya anak atau tidak itu menjadi cara atau upaya bagaimana komunikasi keluarga ini dapat menjadi efektif atau tidak.